yang bisa memperkirakan kapan demand akan fully recover. Dan ini semua sangat tergantung pada penanganan COVID, karena demand itu akan sangat tergantung pada persepsi konsumen tentunya, Ya. persepsi konsumen untuk nyaman, untuk beraktivitas dan spending. Tapi kalau situasinya masih memburuk, infeksinya masih meningkat, tentunya kita tidak bisa mengharapkan demand akan fully recover. Nah, ini gap-nya tentu akan melebar dengan sisi supply-nya. Maka memang yang perlu dilakukan pemerintah terutama adalah berbagai policy untuk memberikan stimulus terutama bagi kalangan yang tidak mampu, tapi juga di sisi lain penanganan COVID-nya harus serius. Jadi kita harus bisa melihat penanganan COVID kurvanya menjadi flattening karena ini akan berpengaruh pada persepsi konsumen, terutama yang kelas menengah atas. Dengan demand yang masih terdisrupsi secara global, apakah ini langsung menjadikan posisi negara-negara maju yang banyak tergantung dengan ekspor exposure posisinya semakin tidak aman? Dan bagaimanakah posisi emerging market seperti Indonesia, di mana dikatakan ini Indonesia paling tidak ada segi untungnya juga karena kita exposure ke ekspor tidak begitu besar, lebih banyak ke inward looking? Ya, memang kita lihat negara-negara yang mengandalkan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama itu kena hit cukup besar ya, seperti Singapura, kemudian bahkan Cina yang kita lihat sebenarnya penanganan COVID-nya cukup baik dan di Q2 mereka sudah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun tingkat pertumbuhannya belum bisa mencapai pre-COVID level. Karena apa? Karena dari demand-nya sendiri, Cina sebagai negara pengekspor terbesar dari negara-negara global sebagai tujuan ekspornya itu masih semua rata-rata tertekan. Sehingga dari sisi demand ekspor pun nggak ada. Sehingga ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Cina. Dan begitu juga halnya dengan negara-negara pengekspor terbesar lainnya. Untuk Indonesia, kita memang diuntungkan oleh permintaan domestik kita yang cukup kuat. Artinya gini, meskipun kita menghadapi lockdown ya, PSBB, tapi tetap saja kebutuhan pokok kita harus consume, kita harus spending. Jadi jumlah populasi Indonesia yang cukup besar, dengan mereka masih membutuhkan kebutuhan pokok daily needs yang masih stabil, itu harusnya masih bisa menopang pertumbuhan ekonomi relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Tapi tentunya tidak akan bisa mencapai level sebelum ketika ada krisis COVID, ketika konsumsi kita cukup tinggi ya, cukup menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi all in all, sebenarnya posisi Indonesia itu dari di atas kertas ya, dari proyeksi kontraksi ekonominya itu masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Tapi dari sisi perjalanan dan tren pergerakan level inflasi kita, apa yang Mbak Dian juga bisa baca? Apakah demand-nya masih cukup untuk menjadi buffer bagi roda perekonomian kita kalau kita mengandalkan konsumsi dan permintaan domestik? Kalau tahun ini sepertinya kita ya sudah harus menerima kenyataan bahwa kemungkinan kita akan memasuki resesi ya. Jadi demand terutama tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik, terutama karena kelas bawah kita masih dibantu oleh berbagai skema bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau kelas menengah atas ini masih cenderung membatasi spending karena mereka memang lebih aware, lebih self conscious, lebih self restrict bahwa keadaan di luar itu mungkin masih beresiko, infeksi COVID masih meningkat sehingga mereka lebih prefer tinggal di rumah dan mengurangi spending.